Sekarang kita lanjut ke bentuk organisasi kantor yang kedua, yaitu bentuknya seperti ini. Sama kan seperti bentuk yang tadi, bedanya di mana? Bentuk organisasi ini sama seperti bentuk organisasi WINI. Bedanya ada di sini. Ada peletakan ke sebuah jabatan di sebelah sini. Apa sih fungsi dari diletakkannya jabatan ini? Kita next. Oke, jadi bentuk organisasi yang tadi atau yang ini namanya adalah bentuk organisasi lini dan staff. Organisasi bentuk lini jadi sama ya, garis tadi ada atasan, kemudian dibuka dengan garis yang menunjukkan bawahan-bawahannya. Nah, bedanya di sini ada staf ahli. Kenapa dinamakan staf ahli? Karena dia itu tugasnya adalah memberikan saran terhadap kemajuan perusahaan seperti itu. Jadi misalkan di sini ya, staf pengembang. Berarti dia itu adalah ahli dalam mengembangkan perusahaan. Contoh misalkan, ketika direktur keuangan melaporkan sebuah kegiatan gitu ya, atau sebuah keuangan, maka direktur utama minta saran nih kepada staf pengembang. Bagaimana sih laporan keuangannya itu, apakah sehat atau tidak sehat, apakah benar atau tidak benar, seperti itu. Jadi itu ya, bedanya bentuk organisasi dan staf, adanya staf ahli yang membantu pimpinan dalam mengembangkan perusahaan. Fungsinya, dia itu memberikan saran-saran demi kemajuan perusahaan, seperti itu. Jadi dia itu kayak penasehat lah ya, secara garis besarnya. Kemudian, kelebihan dari bentuk organisasi dan staf ini pertama adalah memudahkan pengambilan keputusan yang tepat karena ada staf ahli. Benar dong. Jadi ketika ada staf ahli, pimpinan itu akan lebih akurat dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah cocok digunakan untuk organisasi yang besar, yang memiliki tugas dan tujuan yang luas. Jadi misalnya organisasi itu besar nih, misalnya organisasi multinasional yang punya banyak cabang. Ketika ada staf ahli, itu sangat cocok gitu ya, karena staf ahli ini bisa memberikan saran-saran tentang kemajuan perusahaan. Kemudian lebih memudahkan untuk menerapkan the right man and the right place. Artinya apa? Artinya dengan bentuk organisasi dan staf ini akan lebih memudahkan untuk menempatkan orang yang tepat di jabatan yang tepat gitu. Misalkan, siapa nih yang akan menduduki sebagai direktur pemasaran? Nah, maka pasti dipilih orang-orang yang berkualitas atau orang-orang yang mumpuni untuk menempati posisi ini. Didasarkan pada apa? Didasarkan dari saran staf pengembang gitu. Jadi pimpinan mengambil keputusan atas saran dari staf pengembang seperti itu. Tapi kan intinya gini ya, karena namanya itu adalah saran, jadi bisa diambil, bisa tidak oleh pimpinan. Jadi pimpinan itu tetap ambil keputusan, cuman pimpinan itu kayak dikasih pertimbangan gitu lah oleh staf pengembangnya, seperti itu. Nah, sedangkan kelemahan dari bentuk organisasi ini dan staf ini yang pertama adalah kesetiakawanan antar pegawai itu sulit dibina karena luasnya organisasi sehingga pegawai tidak saling mengenal. Iya, tadi misalkan punya banyak cabang nih, antara cabang A sama cabang B kan agak sulit ya kenal mengenalnya karena luas gitu, atau beda daerah atau beda pulau seperti itu. Kemudian koordinasinya sulit dilakukan karena bikin susun organisasi. Ya, jadi kan kayak tadi tuh, ketika apa-apa itu harus ada saran dari staf ahli gitu, sehingga lebih ribet atau lebih rumit dalam mengambil keputusannya, seperti itu. Beda tadi sama yang bentuk organisasi ini. Kalau organisasi ini cenderung digunakan oleh organisasi yang lingkupnya kecil, seperti itu. Jadi ketika ada keputusan apa-apa, ya langsung direktur utama yang ambil keputusan. Tidak harus meminta saran
pertimbangan dari staf ahli. Jadi lebih simpel kan ya. Oke, itu adalah penjelasan dari bentuk organisasi lini dan staf.